Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 4, yang mana pada pertemuan kali ini kami akan sedikit membahas tentang penghampiran minimax, yang mana pada materi kali ini akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Alifatul Rashidah, dan ada teman-teman saya, yaitu Sylvia Nur Azizah, Sri Milenia, ada Novelia, dan Anita Rahman Hakim, dan juga Meli Hikmalia. Nah, untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai masalah hampiran terbaik. Nah, sebelum lanjut kepada materi, ada baiknya kita harus tahu nih, kebanyakan fungsi yang dijumpai dalam matematika tidak dapat dihitung secara eksak, walaupun kita sih terbiasa menanganinya seperti layaknya fungsi-fungsi tersebut berupa besaran yang secara lengkap diketahui. Nah, dalam menghitung nilai fungsi memakai tangan atau komputer, pada dasarnya kita terbatas pada operasi-operasi hitungan elementer. Dengan menggabungkan sarana-sarana ini, kita dapat menghitung polinom dan fungsi rasional. Nah, untuk semua fungsi lainnya harus dihitung menggunakan hampiran berdasarkan polinom atau fungsi rasional. Nah, untuk kali ini akan dibahas hampiran fungsi berdasar pada polinom. Yang pertama akan dikaji yaitu adalah konsep hampiran terbaik yang mungkin. Nah, untuk memahami seberapa besar sih dimungkinkan untuk memperbaiki hampiran deret Taylor terhadap suatu fungsi, nah, kita perhatikan ya. Untuk diberikan fungsi fx kontinu pada selang x yang lebih besar daripada a, daripada sama dengan a, dengan x yang lebih kecil dari sama dengan b, jika px suatu polinom untuk mengukur kesalahan dalam px berbagai perkiraan memperkenalkan EP sama dengan maksimum dari mutlak fx dikurangi px dengan selang X lebih besar dari sama dengan A dan lebih kecil dari sama dengan B. Nah, ini itu disebut kesalahan maksimum atau kesalahan seragam pendekatan dari Fx dengan Px pada selang A, B. Nah, untuk galat terburuk yang mungkin terjadi dalam penghampiran Fx oleh Px, untuk masing-masing derajat n lebih besar dari 0, didefinisikan rho n F minimum EP derajat P dengan lebih kecil dari sama dengan N, menghasilkan minimum derajat P lebih kecil dari sama dengan N, dengan maksimum mutlak dari Fx dikurangi Px dalam selang X lebih kecil dari sama dengan A dan lebih besar dari sama dengan A dan lebih kecil dari sama dengan B. Nah, ini tuh adalah nilai EP terkecil yang mungkin terjadi yang dapat dicapai dengan suatu polinom berderajat lebih kecil daripada sama dengan N. Nah, untuk besaran tersebut dinamakan galat minimax nih. Polinom yang memberikan nilai ini disebut hampiran polinom minimax berderajat N dan akan dinyatakan oleh MNX dengan dimana EMN sama dengan rho NF. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan hampiran Taylor ini oleh Sri Milenia. Kepada Sri Milenia dipersilahkan. Hampiran Taylor. Untuk memahami konsep hampiran terbaik, kita terlebih mengulas kembali hampiran deret Taylor terhadap suatu fungsi. Jika sebuah fungsi sama dengan deret Taylor-nya di sekitar A, maka fx sama dengan sigma k sama dengan 0 hingga f pangkat n kali a per n faktorial dikali x min a pangkat n, maka dengan sigma k sama dengan k kali a per k faktorial dikali x min a pangkat k. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sri Milenia yang telah menjelaskan tentang hampiran Taylor. Untuk materi selanjutnya mengenai polinom Taylor orde-orde yang akan dijelaskan oleh Sylvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang polinom Taylor. Nah, misalkan jika kita mempunyai deret fungsi sekitar A, maka fx itu sama dengan
Penjumlahan dari F pangkat K dikalikan dengan A per K faktorial dikalikan X min A pangkat K. Nah, kita misalkan N itu 1, maka kita mempunyai P1X sama dengan FA tambah F aksen A dikali X min A. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi, rumus ini pernah kita jumpai di kalkulus dan biasanya disebut linearisasi dari fx di sekitar A. Dan ini disebut polinom Taylor order 1 di sekitar A. Nah, yang order 1 kan dipotong hanya sampai mengandung suku yang mengandung X min A-nya pangkat 1. Nah, kalau kita potong sampai suku yang mengandung X min A pangkat 2, maka si polinom yang dihasilkan adalah P2 X sama dengan FA ditambah F aksen A dikali X min A ditambah F double aksen A per 2 dikali X min A pangkat 2. Nah, ini disebut polinom Taylor order 2 di sekitar A. Nah, kita tadi kan sudah sampai di order 2. Kita bisa tulis untuk mendapatkan polinom Taylor berorder n. Jika polinom berorder n itu adalah polinom yang kita dapatkan dengan cara memotong dari Taylor, yang tadi sampai memiliki ekspresi yang mengandung X min A pangkat n. Nah, bisa dituliskan polinom berderajat tidak lebih dari n itu Pn X sama dengan FA ditambah F aksen A dikali X min A ditambah F double aksen A per 2 dikali X min A pangkat 2 sampai ke F pangkat N per N faktorial dikali X min A pangkat N. Nah, semakin besar N, maka PNX itu memberikan yang semakin baik bagi nilai fx sekitar A. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Sylvia. Untuk penjelasan selanjutnya adalah contoh hampiran polinom Taylor yang akan dijelaskan oleh Saudari Anita Rahman Hakim. Kepada Saudari Anita, dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Sylvia Nur Azizah. Teman-teman, di sini kita akan membahas mengenai contoh soal yaitu hampiran polinom Taylor. Sebelum untuk memasuki ke contoh soal, coba kita lihat dulu di gambar yang sudah tersedia ini. Nah, di sini itu ada 3 kurva. Pertama, kurva berwarna ungu, lalu kurva berwarna biru, dan kurva berwarna merah. Nah, kurva berwarna ungu itu yaitu dengan P1X sama dengan X-1. Kurva kedua yaitu kurva berwarna biru, yaitu dengan fx sama dengan ln x. Lalu yang ketiga yaitu kurva berwarna merah dengan polinom order 2 yaitu P2X sama dengan X min 1 min 1 X min kuadrat. Maaf. Nah, teman-teman bisa kita lihat ya jarak antara kurva berwarna ungu dengan kurva berwarna biru itu termasuk bukan termasuk yaitu adalah selisih dari P1X dengan Fx. Nah, lalu teman-teman juga udah tahu ya berarti kalau misalnya jarak antara kurva berwarna biru dengan kurva berwarna merah adalah selisih dari fx dengan polinom order 2 yaitu P2x. Nah, jadi jika kita lihat kurva merah yaitu lebih baik menghampiri kurva yang berwarna biru daripada kurva yang berwarna ungu. Nah, jadi kurang lebih kita bisa katakan jika P2x itu akan menaksir nilai fx lebih baik daripada nilai P1X. Nah, itu termasuk ada di PPT ini. Lalu untuk selanjutnya kita akan memasuki
tentang pembahasan soal 2x untuk FA sama dengan 1 dan gunakan untuk menaksir ln 1,1 dengan penyelesaian fx sama dengan ln x. Nah, kita akan mensubstitusi nilai x yaitu 1, jadi f1 sama dengan ln 1, di mana ln 1 itu bernilai 0, maka ln 1 sama dengan 0. Lalu selanjutnya, f aksen x sama dengan 1 per x. Nah, di mana x-nya kan tadi nilainya 1, maka bisa dikatakan, bukan bisa dikatakan ya, maaf, maka bisa dinilai bahwa nilai f aksen x yaitu sama dengan 1. Jadi, P1x sama dengan FA plus F aksen A dikali X min A. Kita substitusikan sama dengan 0 plus 1 dikali X min 1 sama dengan X min 1. Jadi, nilai polinom orde 1 yaitu P1X sama dengan X min 1. Nah, lalu selanjutnya yaitu ln 1,1. Nah, teman-teman coba bisa dicek oleh teman-teman sendiri kalau misalnya nilai ln 1,1 itu sama dengan 0,0953. Nah, ini sudah dihitung berdasarkan kalkulator ya. Nah, lanjut F1,1. Nah, sekitar nilainya itu sekitar P1X sama dengan X min 1 sama dengan 1,1 min 1. Jadi, F1,1 ini di mana P1X ini ya akan menghasilkan nilai 0,1. Nah, coba untuk menentukan P2X ini kita lihat lagi ke nilai P1X. Di P1X kan sudah ditentukan ya, sudah menghasilkan nilainya X min 1. Nah, jadi kita nggak usah repot-repot nih untuk mensubstitusikan lagi nilai FA dan F aksen A dan sebagainya gitu. Jadi kita langsung saja bisa mengganti nilai ini dengan, jadi pokoknya intinya itu P2X itu sama dengan X min 1 min setengah dikali X min 1 kuadrat. Nah, X-nya kita ganti dengan 1,1, bukan diganti, tapi disubstitusikan tepatnya ya. Maka P2X sama dengan 1,1 dikurangi 1, min 1/2 dikali 1,1 min 1 kuadrat. Nah, maka akan menghasilkan 0,095. Jadi, sudah bisa kita ketahui bahwa nilai P2X itu yaitu 0,095. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan, jadi bisa dikoreksi. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Moderator untuk mengambil alih rangkaian acara selanjutnya. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada Saudari Anita. Untuk contoh selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Novelia. Kepada Saudari Novelia dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan contoh dari untuk memahami lebih lanjut dari konsep hampiran terbaik. Dapat kita lihat di sini, contohnya adalah andaikan fx sama dengan e pangkat x pada min x lebih besar sama dengan negatif 1 dan x lebih kecil sama dengan 1. Tinjau hampiran polinom linear terhadap fx. Penyelesaiannya, kita gunakan dengan menggunakan polinom Taylor dari fx pada orde 1 T1x. Kita dengan rumus yang telah dipaparkan oleh sebelumnya oleh rekan saya, kita substitusikan sehingga memperoleh 1 plus x. Kemudian EP-nya sama dengan maksimum mutlak fx dikurang px sama dengan maksimum mutlak e pangkat x dikurang T1x sama dengan E pangkat 1 dikurang 1 plus 1. E pangkat 1 hasilnya dapat kita peroleh 2,718 dan dikurangi 2
sehingga hasilnya adalah 0,718. Kemudian dengan menggunakan metode polinom linear minimax yang tidak akan dibahas di sini, diperoleh M1X sama dengan 1,2643 tambah 1,1752X. Dan dapat diperoleh EP-nya adalah sama dengan maksimum mutlak E pangkat X dikurang M1X. Kita substitusikan dan memperoleh nilai 0,279. Ini akan terus berlanjut dengan Taylor sampai orde-orde seterusnya, karena kita di sini meninjau hampiran polinom saja. Jadi selanjutnya hasil dari orde-orde selanjutnya akan diberitahukan oleh rekan saya selanjutnya. Sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Novel. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Meli. Kepada Saudari Meli dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sedikit menjelaskan tentang materi ini. Nah, materi ini itu lanjutan dari yang tadi dijelaskan oleh Novelia. Nah, saya lanjutkan ya. Tinjau lagi fx sama dengan x pangkat x untuk x kurang dari min 1 dan x lebih besar dari 1. Bandingkan galat maksimum untuk TAX polinom Taylor berderajat n dan MAX hampiran polinom minimal berderajat n. Nah, karena berderajat 1 tadi dijelaskan oleh Novelia, pada tabel ini ternyata yang berderajat 1 itu menghasilkan 0,718 untuk TN-nya. Nah, untuk MN-nya, X-nya, hasilnya itu 0,279. Nah, gimana untuk penjawab berderajat 2 dan sebagainya? Nah, untuk berderajat 2 itu sama. Tinggal deret Taylor berderajat 2. Nah, tinggal disubstitusiin si N-nya sama dengan 2. Ternyata hasilnya itu 0,218. Nah, MX-nya juga menghasilkan 0,045. Nah, untuk derajat 3 sampai 4 sama, tinggal disubstitusiin. Nah, dari contoh yang tadi itu, untuk fx sama dengan x pangkat x, nampak bahwa nx sangat akurat untuk nilai n yang relatif kecil. Terus anggap fx mempunyai turunan sampai tak hingga banyak pada n selang a, b, dan andaikan mnx adalah hampiran minimax derajat n untuk fx pada a, b, maka galat minimax memenuhi rumus ini. Terus batas galat ini tidak akan selalu menjadi lebih kecil dan bertambahnya n, tetapi akan memberikan suatu batas yang cukup akurat untuk kebanyakan fungsi fx yang umumnya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan, mohon ditambahkan dan diperbaiki. Sekian dari saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Telah sampai di ujung pembahasan materi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf apabila di kelompok kami terdapat salah penyampaian materi dan juga salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.